Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part berikutnya mengenai penulisan teknis sistematika laporan. Sebelumnya saya buka dulu untuk teknis atau teknik pelaporannya. Ya, harus kalian ketahui adalah ukurannya A4. Kalian bisa buka Word-nya. Saya buka Microsoft Word. Halaman baru di sini, pilih yang blank dokumen. Kemudian seperti aturan mainnya tadi untuk bagian. Oke, saya kembali lagi ke ini ya, aturan mainnya adalah ukuran kertasnya adalah A4. A4 dengan 70 gram. 70 gramnya itu abaikan karena 70 gramnya itu ditanyakan di bagian toko kertasnya. Nah, untuk bagian kanan batasnya, kanan dan bawah maksud saya adalah 3 sentimeter, sedangkan batas kiri dan batas atasnya 4 sentimeter. Oke, bisa dilakukan di Microsoft Word-nya. Yang pertama, buka tadi ngeblank ya, blank dokumen. Blank dokumen itu tampilannya seperti ini. Terus kalian bisa ke menu yang atas ini adalah menu layout. Menu layout, pilih ukuran yaitu size. Size itu artinya ukuran dengan ukuran A4. Nah, paling atas adalah A4. Ukurannya adalah 20 cm kali 29,7 cm. Nah, sudah nih untuk ukuran A4 sudah terpenuhi. Kemudian untuk batas kiri, batas kanan, batas bawah, dan batas atas. Untuk mengetahui batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah, kalian bisa masuk ke menu View, paling pinggir di sini. Coba kita lihat untuk bagian grid line-nya. Kita cek di bagian grid line, nanti akan muncul batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Nah, kalau untuk rules atau navigasi ini juga harus penting. Rule-nya itu untuk menunjukkan navigasi atau menunjukkan penggaris ya. Garis ini nih. Rule itu garis. Nah, rule penggaris. Kalau kita hapus hilang polosnya. Tapi kalau menunjukkan nanti kita checklist lagi. Seperti hanya ada navigasi di sini ini digunakan untuk menggunakan heading nantinya kita belajar heading. Yaitu kalau kita checklist ya hilang. Tapi kalau pengen menunjukkan lagi kita checklist lagi di bagian menu view. Nah, ini tunjuk ya, saya tunjukkan untuk bagian pengaturan margin batas kanan, atas, bawah, dan kiri. Masih di bagian ini, kita pindah ke bagian layout. Nah, di bagian layout, kita atur untuk batas kirinya, berapa tadi? Batas kiri dan batas atas itu 4 cm. Dan batas bawah dan batas kanan adalah 3 cm. Kita bisa masuk ke pojok atas ini ada margin di menu layout. Klik pilih custom margin di bawah sini. Custom margin. Nah, ini ada settingannya. Top ada margin. Top itu atas. Atas tadi itu keterangannya apa? Kita bisa ulang di sini. Untuk batas kanan dan batas bawah 3 cm, sedangkan kiri dan batas atas adalah 4 cm. Oke, kita kembali ke Word-nya. Di sini batas kanan, batas atasnya itu adalah 4 cm. Kemudian batas kirinya 4 cm, batas bawahnya itu 3 cm, dan batas kanannya itu 3 cm. Nah, bottom itu bawah, top itu atas, left itu kiri, dan right itu kanan. Jika saya klik OK, ini nanti akan yang pembatas ini akan berubah menjadi lebih ciut lagi ya. Saya buktikan di sini klik OK. Nah, lebih ciut lagi. Jadi ini sudah masuk ke poin 1 dan 2. Untuk poin 3-nya, jarak ketikan dalam ini spasinya itu 1,5, nanti bisa dilakukan di akhir. Tapi untuk pengaturannya kalian bisa dimasukkan ke home, terus pilih bagian sini ya. Sebelah cat tumpah adalah line and paragraph spacing. Ini untuk pengaturan spasi, jarak spasi 1,15 dan aturannya kita menggunakan 1,5. Klik 1,5. Nah, ini untuk poin ketiganya sudah selesai.
Pak misalkan pengen pusing nih melihat kotak-kotak ini, bisa kita hilangkan lagi. Kotak-kotak ini nggak bakal bisa nampil nanti saat kita print. Ini hanya sebagai tanda bahwasannya ini batasnya seperti ini yang batas ketiknya. Jadi nggak bisa lebih dari batas yang ditentukan. Kita hilangkan saja, kita buang checklist grid line-nya di menu view. Nah, dari sini kita buka lagi di poin berikutnya. Untuk tipe font yaitu Times New Roman. Times New Roman untuk tipenya kita rubah di bagian sini nih, yaitu ada home, ada di sebelah sini ada pilihan Times New Roman. Nah, untuk aturannya sekarang ukuran fontnya 12. Nah, kita kembali lagi untuk bagian sistematika penulisan. Di sistematika penulisan kita bikin dulu urutannya. Urutannya itu adalah sampul ya, sampul halaman ini, halaman sampul, cover, lembar pengesahan, dan lain-lain. Kita bikin dulu urutannya terlebih dahulu. Kita menggunakan heading. Kita buka Word-nya, kita tuliskan untuk sampul. Sampul. Nanti sampul biasanya laporan. Terus, apalagi? Yaitu halaman pengesahan. Kita buka sampul, sampul, kemudian ada sampul lagi. Sampul. Nah, ini maksudnya laporan ya. Ini laporan sebagai sampul. Laporan praktek kerja lapangan. Nah, nanti laporan sampul ini lembar pengesahan. Pengesahan. Tulis aja dulu seperti urutannya. Lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan kita ada dua. Yang pertama adalah lembar pengesahan sekolah dan lembar pengesahan industri atau IDUKA. Di lembar pengesahan, setelah lembar pengesahan urutannya adalah lembar pengesahan sekolah, kemudian ada moto, ya, di mana moto bisa dilakukan moto hidup kalian atau kata-kata kutipan tokoh-tokoh hebat, orang hebat ya. Terus ada setelah moto baru ke mana nih? Ada kata pengantar. Tulis aja dulu urutannya, kata pengantar. Kata pengantar, ada daftar isi, terus daftar gambar, terus ada daftar tabel. Nah, di daftar tabel, di sini juga kita ada langsung bab 1, kita pakai Romawi ya, bab satunya. 1 Romawi, kemudian bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 apa? Bab 2 tinjauan umum. Tinjauan umum. Bab 3-nya proses pelaksanaan. Terus bab 4-nya adalah temuan atau masalah yang kalian dapatkan dan usulan. Bab 4 temuan dan bab 5 penutup. Bab 5 penutup, terus ada daftar pustaka. Terakhir adalah lampiran-lampiran. Ini urutannya ya, lampiran. Oke, kita sudah buat urutannya di sini. Tapi yang harus kalian ketahui, kita harus menampilkan urutan yang ada di sini muncul di navigasi pen yang saya maksud di sini untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kita memodifikasi heading 1, heading 2, ataupun heading 3 sesuai dengan kebutuhan kita menggunakan berapa heading. Contoh, karena ini adalah judul untuk lembarnya, kita gunakan heading 1 agar muncul di bagian kiri navigasinya. Ya udah paling ya, terus di sini kalian di home, masih di menu home. Di sini ada menu atau di sini ada pilihan heading 1. Tapi saat kita pilih heading 1, teks laporannya ini kan berwarna biru karena belum kita modifikasi.
Caranya kita klik kanan di heading 1, kita bikin heading 1 ini permanen ya. Kita klik modif, klik kanan di modif. Di sini klik muncul jendela modif, heading 1 itu kita lakukan pengaturan untuk formattingnya, yaitu ukurannya atau jenis fontnya itu Times New Roman, kemudian ukurannya untuk judul itu 14 dengan teks tebal, kemudian warnanya hitam, dan posisinya di tengah. Setelah sudah, klik OK. Ini nggak usah, klik OK. Nah, kalau sudah OK, tinggal kita ganti tulisan sebagai sampul laporan ini, saya tebalkan aja ya, sampul laporan. Nanti kita hapus aja sampulnya, tulis langsung laporan. Pas sampul laporan, klik heading 1, kemudian juga heading 1, nanti muncul urutannya di sini. Terus heading 1, semuanya seperti itu semuanya. Heading 1, heading 1, semuanya dilakukan sampai selesai untuk urutan sistematika penulisan. Posisinya ada di tengah semuanya dengan otomatis. Oke, heading 1, heading 1, heading 1, semuanya dilakukan untuk agar urut di sini. Heading 1. Nah, sudah dibuat urut-urutannya, tapi yang saya minta untuk urutannya ini harus per halaman masing-masing. Tidak dilakukan seperti ini ya, di enter seperti ini sampai ke bawah. Ini salah. Ini jangan seperti ini. Lakukan pergantian lembar ya dengan cara seperti ini. Di sampul laporan kita ambil huruf terakhir di belakang. Setelah huruf terakhir di belakang kita klik kursor di sini, masuk ke page layout ya atau layout. Di sini ada break, kemudian pilih next page. Nah, jadi udah ganti halaman. Kalau misalkan ada yang seperti ini, kita bisa lakukan delete. Nanti otomatis dia tidak naik ya. Kalau misalkan kita enter seperti ini sampai bawah untuk mengganti halaman seperti ini, ya enggak? Ini khawatirnya kalau saat ada perubahan di bab 1 bab 2, nah di navigasi pun jadi sama tuh, longgarnya banyak ya. Makanya kalau saya hapus dia akan naik. Nah, nanti khawatirnya kalau kalian nanti untuk ada perubahan revisi oleh pembimbing, pasti akan ada penambahan, takutnya akan menjadikan berantakan laporan kalian. Jadi dilakukanlah lembarnya itu per masing-masing heading 1 atau judul. Seperti tadi, break, next page, terus ini juga sama, break, next page, ya. Kalau yang lebih ini bisa dihapus nih. Nah, jadi nggak merusak semuanya. Moto juga di bawah semuanya, next page, semuanya seperti ini semuanya. Next page, nah, terus ada next page lagi, ya. Next page, seperti itu semuanya dilakukan sampai terbagi lembar-lembar yang berbeda. Bab 1 pun sama, next page, karena nanti akan berhubungan dengan halaman yang posisinya beda, di bawah, tengah, dan di atas pojok kanan. Nah, terus sampai selesai di next page semuanya, sampai di bagian lampiran-lampirannya. Kita bikin formatnya dulu biar gampang. Nah, oke, untuk lampiran kita sudah buat. Kita tinggal hapus bagian yang kosong-kosong ini agar tersusun dengan rapi. Oke ya. Sambil pelan-pelan aja untuk pembuatan laporan di sini. Nah, jadi tersusun. Jadi kalau saya klik sampul, naik ke atas. Terus lembar pengesahan naik ke lembar pengesahan sekolah, lembar pengesahan industri, moto, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Nah, terus untuk di daftar isi nanti kita bisa buat secara otomatis. Jadi ini langkah-langkahnya awal untuk membuat halaman sebagai judulnya. Oke, terima kasih. Dari sini nanti bisa lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.